Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Surizky Agusti. Saya selaku perwakilan dari kelompok saya sebagai moderator. Kami di sini ingin memaparkan sedikit materi dari mata kuliah mesin listrik dasar yang beranggotakan yaitu Ahmad Yusuf, Kanda Bahraja, Kristanto, Wendra, Alfiandi, dan selaku saya itu Surizky Agusti. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke slide pertama. Generator arus searah. Mesin listrik dapat berubah berupa generator dan motor, sehingga mesin arus searah juga terbagi atas yang pertama, generator arus searah dan motor arus searah. Generator arus searah berfungsi mengubah energi mekanis dari penggerak mulanya menjadi energi listrik yang diberikan ke beban, sedangkan motor arus searah berfungsi mengubah energi listrik yang diterima menjadi energi mekanis berupa kecepatan putar poros yang nantinya dipergunakan untuk memutar peralatan. Peralatan diproduksi di pabrik maupun industri. Satu perangkat mesin arus searah dapat berfungsi sebagai generator dan pada saat yang lain dapat berfungsi sebagai motor, sehingga konstruksinya sama dalam hal ini, maka konstruksi yang akan dibahas adalah konstruksi mesin arus searah. Konstruksi mesin arus searah. Jadi bisa disimpulkan konstruksi dari mesin arus searah terbagi atas. Yang pertama yaitu stator adalah bagian mesin arus searah yang diam. Selanjutnya yaitu rotor atau angker atau jangkar atau armatur atau adalah bagian dari mesin yang berputar. Yang ketiga, celah udara adalah ruangan yang ada antara stator dan jangkar. Gambar konstruksi dari mesin secara umum yaitu stator dan rotor mesin arus searah. Jadi bisa dilihat di sini yaitu mesin dari stator dan rotor. Mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya. Oke, mungkin selanjutnya akan saya serahkan ke teman kelompok saya yaitu Ahmad Yusuf. Untuk Ahmad Yusuf dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah prinsip kerja dari generator arus searah. Berdasarkan hukum imbas dari Faraday, yakni apabila lilitan penghantar atau konduktor diputar, memotong garis-garis gaya medan magnet yang diam, atau lilitan penghantar diam dipotong oleh garis-garis gaya medan magnet yang berputar, maka pada penghantar tersebut timbul EMF, Electromotoric Force, atau GGL, gaya gerak listrik, atau tegangan induksi. Dalam hal ini, untuk generator arus searah, lilitan penghantar diletakkan pada jangkar yang berputar. Dua, garis-garis gaya medan magnet berasal dari kutub yang ada di ekwator. Tiga, gerak atau perputaran dari lilitan penghantar dalam medan magnet. Selanjutnya, persamaan umum tegangan yang dibangkitkan oleh generator arus searah. Tegangan rata-rata yang dibangkitkan dalam satu penghantar IAV sama dengan garis gaya flux total yang dipotong dibagi dengan waktu yang dipergunakan atau dinyatakan oleh persamaan. Berikut inilah rumus dari tegangan rata-rata yang timbul dalam suatu penghantar. Selanjutnya itu contoh soal. Suatu generator arus searah 4 kutub mempunyai belitan jangkar yang terdiri dari 648 penghantar atau konduktor total yang dihubungkan dalam dua garis edar paralel atau jalan paralel arus pada penghantar jangkar. Jika flux per kutub 0,321 kali 10 pangkat 6 Maxwell dan kecepatan perputaran dari jangkar 1800 rpm. Hitung tegangan rata-rata yang dibangkitkan. Penyelesaiannya dengan menghitung banyaknya penghantar seri per garis edar paralel sama dengan 648 dibagi 2 sama dengan 324. Banyaknya flux dipotong perputaran. Flux sama dengan 4 kali 0,321 kali 10 pangkat 6 sama dengan 1,284 kali 10 pangkat 6 Maxwell. Putaran jangkar per detik yaitu 1800 dibagi 60 sama dengan 30 rps. Waktu yang dipergunakan perputaran T sama dengan 1/30 sama dengan 0,0333 detik.
E AV atau penghantar 1,28 kali 10 pangkat 6 dibagi 0,0333 kali 10 pangkat min 8 sama dengan 0,386 volt. EG, tegangan total yang dibangkitkan sama dengan 0,386 kali 324 sama dengan 125 volt. Selanjutnya, dari contoh soal di atas dapat disimpulkan bahwa tegangan total yang dibangkitkan oleh generator arus searah akan mengikuti persamaan umum berikut. Berikut inilah rumus dari EG atau yang disebut dengan tegangan total yang dibangkitkan dalam volt. Berikut contoh soalnya. Suatu generator arus searah 6 kutub 85 kW mempunyai jangkar yang terdiri dari 66 slot alur dan tiap alur berisi 12 konduktor. Belitan kumparan jangkar dihubungkan sedemikian sehingga terdapat 6 garis edar paralel. Jika tiap kutub menghasilkan flux sebesar 2,18 kali 10 pangkat 6 Maxwell dan kecepatan perputaran jangkar 870 rpm, hitung tegangan yang dibangkitkan. Penyelesaiannya yaitu tegangan yang dibangkitkan EG, flux dikali P kali RPM kali Z dibagi A dikali 60 kali 10 pangkat min 8 volt. Yang fluxnya yaitu 2,18 kali 10 pangkat 6 dikali 6 kutubnya dan RPM-nya perputaran jangkarnya 870 kali 792 dibagi 6 kali 60 dikali 10 pangkat min 8 yang sama dengan 250 volt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Wendra Alfiandi Hafim. Kepada Wendra Alfiandi waktu dan tempat dipersilahkan. Jenis-jenis generator arus arah. Generator arus arah dengan penguat terpisah atau penguat bebas, yakni penguat medan berasal dari sumber arus arah luar seperti gambar berikut, serta persamaannya. Untuk gambar sumber arus arah dapat dilihat pada gambar berikut, dan untuk persamaannya berada pada gambar sebelah kanan. Baik, next. Generator arus arah dengan penguat sendiri. Penguat yang medan magnetnya diambil dari terminal generator itu sendiri karena adanya magnet sisa residual magnetis menghasilkan flux medan pada permulaannya. Waktu jangkar berputar maka tegangan terminal akan memperkuat medan magnet dan dari penguat ini akan menambah tegangan terminal kembali sampai akhirnya tercapai tegangan nominal dari generator. Ada 3 macam generator ini. 1. Generator arus searah SUN. Pada generator ini kumparan medan paralel dengan kumparan jangkar. Lihat pada gambar berikut. 2. Generator arus searah seri. Pada generator ini kumparan medan di seri dengan kumparan jangkarnya sehingga medannya mendapat penguat jika arus bebannya ada. Itu sebabnya generator seri selalu terkoppel dengan bebannya. Kalau tidak demikian maka tegangan terminal tidak akan muncul. Next. 3. Generator arus searah kompon. Generator ini mempunyai 2 kumparan medan, yakni satu di paralel dengan kumparan jangkar sedangkan yang lain di seri dengan kumparan jangkar. Berikut akan dibacakan oleh Kanda. 1. Karakteristik beban 0. Bila generator SUN, komponen dan generator berpenguatan bebas diputar oleh penggerak mula, kemudian diberi arus penguatan, maka pada terminalnya dibangkitkan tegangan. Tegangan tersebut tergantung pada flux arus medan juga kecepatan putar. Jika sedangkan kecepatan dinaikkan dan ketegangan akan naik sesuai bahan kecepatan. Next. A. Karakteristik beban 0 sebagai fungsi
arus medan dengan putaran konstan dinyatakan oleh persamaan berikut. Gambar karakteristik beban nol sebagai fungsi dari putaran dengan arus medan konstan dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. Karakteristik generator arus arah. 2. Karakteristik waktu beban. A. Karakteristik generator sun waktu dibebani. Waktu generator sun berputar dan tegangan terminalnya sudah ada, kemudian dibebani, maka tegangan terminalnya akan turun. Lihat pada gambar berikut ini. Seperti gambar di bawah dan di kanan. Next. B. Karakteristik generator kompon waktu dibebani. Generator kompon mempunyai dua belitan medan, yakni medan sun dan medan seri. Penguatan medan sun dapat dikatakan kurang stabil karena harganya hanya tergantung pada fluktuasi tegangan terminal. Akan tetapi penguatan medan seri berubah tergantung dari arus beban. Jika arus lilitan medan sun dan medan seri pada kutub-kutub utama dihubungkan sedemikian sehingga beban nol, makanya flux tidak ada. Keduanya menghasilkan flux yang arahnya sama, disebut kompon kumulatif. Jika keduanya menghasilkan flux yang berlawanan arah, yang demikian disebut kompon diferensial. Next. C. Karakteristik generator seri waktu dibebani. Generator seri lilitan medannya diseri dengan jangkar sehingga secara otomatis arus bebannya menjadi arus penguat medan. Tegangan terminalnya hanya sebesar flux sisa atau ER. Karakteristik tegangan terminal sebagai fungsi dari arus beban untuk generator seri dapat digambarkan seperti gambar di samping. Mungkin sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam pembacaan, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.